Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya teman-teman ya. Untuk mata kuliah pengantar ilmu sosiologi. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-10 gitu ya. Nggak terasa ya, cuma 10. Nanti terakhir teman-teman pertemuan sampai pertemuan 15 ya. Kemudian pertemuan 16-nya sudah UAS gitu ya. Nggak terasa ya, waktu makin berlalu, makin cepat. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kuliah pada hari ini, sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik teman-teman semua, hari ini kita akan belajar mengenai stratifikasi sosial, gitu ya. Nah teman-teman, jangan lupa untuk selalu saat e-learning perkuliahan mendownload materi perkuliahan, menanggapi forum, kemudian mengerjakan tugas, lalu presensi, gitu ya. Karena itu sebagai menjadi bukti keaktifan teman-teman mengadakan perkuliahan. Di samping tatap maya lewat Zoom ini, gitu. Baik, saya share screen dulu ya. Bentar ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Sudah terlihat share screen dari saya? Sudah? Sudah, Pak. Sip. Pak. Ya. Oke, kita bicara mengenai stratifikasi sosial. Nah, kalau bahasa sederhananya, stratifikasi itu merupakan apa ya? Penggolongan-penggolongan atau pelapisan-pelapisan yang ada di dalam masyarakat. Gitu. Jadi kalau kita bicara sosial, berarti kita bicara tentang interaksinya dengan manusia satu dengan manusia lainnya. Gitu ya. Nah, ini ada dua kategori yang kita bahas di sini. Yang pertama mengenai pengertian, kemudian bentuk sebab akibat dari stratifikasi sosial, lalu peran dan fungsi dalam stratifikasi sosial. Kita lihat nih mengenai pengertian bentuknya. Oke, pengertian. Nah, kalau kita bicara stratifikasi sosial, itu berasal dari kata apa? Social stratification. Artinya apa? Sistem yang berlapis-lapis dalam masyarakat. Dan stratifikasi berasal dari kata stratum. Jamaknya apa? Strata, berarti lapisan. Kita suka mendengar ya, strata ekonomi lemah, strata kelas A, strata kelas B, kayak gitu. Ya, itu kayak gitu. Lapisan-lapisan, penggolongan seperti itu. Nah, stratifikasi sosial merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat, gitu ya. Ini biasanya kalau menurut sosiolog Pitirin Sorokin, dia bilang apa? Adanya pelapisan dalam masyarakat, stratifikasi sosial dalam masyarakat itu menandakan bahwa mereka itu hidup dalam masyarakat yang teratur. Nah, bagaimana timbulnya adanya pelapisan dalam masyarakat? Biasanya yang pertama karena masalah umur. Gitu. Ya kan umur kayak gitu ya dibedakan. Ada yang usia batita di bawah umur 3 tahun, balita di bawah 5 tahun. Lalu ada anak kecil umur 7 sampai 11 tahun, remaja 12 tahun sampai 17 tahun ya. Kemudian dewasa 17 tahun ke atas, ada juga sampai tingkat orang tua. Itu pelapisan didasarkan atas umur gitu. Sehingga kalau sudah kita bedakan tersebut, kita akan tahu konsekuensinya apa? Hak dan kewajibannya. Mungkin kalau masih usia batita, balita, anak kecil gitu ya, itu mungkin saat usia-usia yang mungkin oleh orang dewasa disuapi, gitu, diberikan pengarahan, dibina, dilindungi segala macam, kayak gitu. Jadi karena mereka masih dalam tahap pendidikan, gitu ya. Tapi begitu sudah remaja, apalagi sudah dewasa, mereka punya tanggung jawab yang berbeda juga. Apalagi ketika sudah menjadi orang tua. Gitu.
Kewajibannya apa? Misalkan ketika sudah menikah harus memberi nafkah, anak keluarga segala macam. Haknya apa ya? Tadi tetap mendapat kasih sayang atau dihormati dari orang-orang yang masih muda. Gitu. Nah, sistem pelapisan yang sengaja disusun untuk mengejar tujuan bersama. Gitu. Dan status yang diperoleh. Gitu. Salah satunya berdasarkan pendidikan. Nah, teman-teman, pelapisan tersebut tadi selain masalah umur tadi ya, juga masalah nanti akan kita bahas ke slide berikutnya mengenai salah satu unsur pendidikan. Pendidikan juga menentukan dari pelapisan seseorang atau status seseorang gitu, dalam kehidupan masyarakat. Nanti akan kita lihat. Nah, ada beberapa bentuk dari stratifikasi sosial. Ada bentuknya pertama, stratifikasi sosial tertutup. Closed stratification. Apa nih? Ditandai dengan keadaan setiap anggota masyarakat, jadi posisinya tetap berada pada status yang sama dengan orang tuanya. Nah, ini pada biasanya masyarakat yang masih memegang teguh adat biasanya. Jadi contohnya apa? Masyarakat yang model kerajaan ya, katakanlah di masyarakat Yogyakarta. Kalau misalkan yang menjadi raja, itu biasanya anak turun-temurunnya kan. Nah, statusnya sama dengan orang tuanya. Gitu. Yang berdarah biru, raden, segala macam kayak gitu. Yang masyarakat biasa terus-terus saja jadi masyarakat biasa. Sama di masa adat manapun kayak begitu. Gitu. Saya pernah ke Baduy juga kayak begitu. Jadi yang menjadi pemimpinnya ya di sana nama pemimpin namanya ada yang namanya Puun Jaro itu biasanya turun-temurun dari orang tuanya, anaknya segala macam. Masyarakat biasanya biasa aja. Itu ya teman-teman. Tertutup. Contohnya kalau di sini adalah Pangeran Charles gitu ya, sebagai Raja Inggris, calon Raja Inggris. Ya selama itu ya dia posisinya sebagai calon Raja Inggris akan tetap terus. Jadi dia yang orang yang dihormati di situ. Dan ini biasanya mereka punya kedudukan yang tinggi ya di mata masyarakat. Orang-orang yang tadi saya bilang berdarah biru, keturunan raja apa gitu ya. Yang selanjutnya ada stratifikasi sosial bersifat terbuka, open social stratification. Jadi status seseorang, lapisan seseorang itu tidak ditentukan dari orang tuanya, bisa saja berbeda. Ya. Kalau misalkan orang tuanya kaya, ya bisa aja mungkin anaknya juga ikutan kaya, misalkan menentukan oh dia tapi ini. Tapi bukan itu. Berbedanya apa? Misalkan kalau kekayaan orang tuanya habis, anaknya gitu ya mereka pasti status sosialnya berbeda. Atau misalkan gini, orang yang tadinya orang tuanya berpendidikan rendah, tapi kemudian anaknya punya pendidikan tinggi, dia menjadi tokoh masyarakat di situ karena pendidikannya, pasti akan penghormatan berbeda dengan orang tuanya. Gitu. Lapisan kayak gitu. Nah, tadi saya bilang pelapisan tersebut berkaitan dengan hak dan kewajibannya. Berkaitan dengan orang yang punya pendidikan tinggi, misalkan tadi. Mungkin di desa bisa menjadi lurah gitu ya. Lurah kan dipandang dihormati oleh masyarakat satu kelurahan. Gitu. Dia mengepali beberapa RW. Ketua RW juga mengepali beberapa RT. RT mengepali beberapa, membawahi beberapa keluarga. Kepala keluarga membawahi atau memimpin keluarganya. Jadi semua ada kayak gitu. Lapisan-lapisannya. Statusnya tadi. Nah, kalau kita bicara pendidikan tadi sebenarnya tidak hanya masalah pendidikan formal ya. Pendidikan agama juga kayak gitu. Orang-orang yang lulusan pesantren misalkan gitu. Pasti dia akan punya status sosial yang berbeda dengan orang-orang yang mungkin pendidikannya biasa di masyarakat dalam bidang keagamaan misalkan. Ralph Linton mengartikan sistem sosial sebagai apa? Pola yang mengatur hubungan timbal balik. Jadi pasti ada timbal baliknya ya. Antara individu satu dengan individu lain, individu dengan kelompok-kelompok masyarakat segala macam. Ini tadi yang berkaitan menurut salah Sumarian adalah kedudukan, status dan peranannya. Jadi status seseorang menentukan peranannya. Kalau status dia sebagai kepala tadi, sebagai lurah lah gitu ya, kepala desa gitu ya. Jadi dengan kedudukan status sebagai kepala desa atau lurah tadi dia akan berperan mengatur bagaimana kehidupan satu kelurahan tersebut menjadi baik, menjadi aman, menjadi nyaman, menjadi sejahtera. Itu tanggung jawab dia sebagai lurah.
Dibawain lagi ada masing-masing karena dia mengambil beberapa RW, satu RW bagaimana mengupayakan di satu RW ini rukun warga ini satu RW kedudukan warganya juga baik gitu. Di bawahnya ada RT juga begitu, satu RT kan baik terus sampai ke bawah. Ya sebenarnya kalau kita bicara masyarakat yang bersentuhan langsung adalah ketua RT. Karena RT berhubungan langsung dengan masyarakat yang ada di bawahnya. RW kan hanya mengkoordinasikan RT. Lurah pun hanya mengkoordinasikan RW gitu ya. Kecamatan mengkoordinasikan lurah-lurah yang ada gitu ya sebenarnya gitu. Gitu ya, jadi teman-teman. Jadi seseorang menentukan peranannya. Ketika peranan dia status menjadi seorang raja ya pasti akan memimpin gitu. Bagaimana tentang kedudukan dan status, tempat atau posisi seseorang dalam menentukan kelompok sosial. Nah, ini ya. Atau tempat satu kelompok bersama kelompok lain dalam kelompok yang lebih besar. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam pola tertentu. Gitu. Ini pasti dipisahkan dari dengan yang lainnya. Gitu. Jadi pasti berbeda dengan masyarakat pada umumnya ya. Jadi biasanya status seseorang itu tidak banyak dimiliki. Jadi tidak semuanya. Gitu. Ada 3 macam kedudukan, askrip, status. Nah, ini. Kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memberikan perbedaan-perbedaan. Jadi dianggap semuanya sama kedudukannya di dalam konteks masyarakat. Yang kedua, achieve status. Kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha yang disengaja. Gitu. Jadi bukan atas dasar kelahiran. Saya bersifat terbuka bagi siapa saja. Jadi status ini salah satunya tadi saya bilang, misalkan dia karena dia mempunyai pendidikan yang tinggi kan dia berusaha gitu kan, belajar dengan ini atau kemudian cara bergaulnya dengan baik gitu ya, kemudian dikenal masyarakat. Gitu. Yang ketiga assign status. Status seorang akan dianggap istimewa kalau misalkan dia punya jasa di situ. Gitu. Contohnya apa? Misalkan siapa ya? Itu dia punya jasa membangun desanya, membangun jalan. Jasanya akan dikenal oleh orang sekitarnya. Dia punya tempat istimewa di masyarakat tersebut. Karena tadi bisa membangun jalan. Gitu. Dia mungkin akan dihormati. Gitu. Mungkin kalau perlu jalan yang dibuat dibikin atas nama dia. Gitu. Ya. Atau dia punya jasa kepada negara. Nggak heran kan kalau misalnya di kita tuh ada Jalan Sudirman, Jalan Diponegoro, gitu. Nama-nama pahlawan kan, karena dianggap berjasa. Gitu. Peranan, role. Gitu. Aspek dinamis dari kedudukan di mana seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Nah, orang yang berperan dalam mempunyai status tertentu harus memperhatikan apa? Norma-norma yang ada. Etikanya. Memperhatikan etiket juga. Norma, etiket, etika, kemudian moral itu untuk menjaga kelakuannya sesuai dengan status yang disandangnya. Kalau tadi saya bicara etiket, bukannya etiket elektronik tiket itu bukan ya. Etiket itu berkaitan dengan adab, berkaitan dengan sopan santun. Jadi kalau etika beranggapan untuk masyarakat gitu ya, kalau etiket itu biasanya kaitan dengan adab sopan santun. Jadi kalau misalnya etika itu nilainya sudah pasti benar dan salahnya. Contohnya mencuri gitu ya etikanya. Dimanapun dari dulu sampai kapanpun mencuri itu mau sembunyi, mau terbuka tetap salah. Tapi kalau etiket kaitan dengan adab. Gitu. Misalkan makan. Kita kalau makan di rumah ya sambil nongkrong di kursi juga nggak masalah kan rumah-rumah kita. Gitu. Tapi kalau di publik ya kita nggak pantas kalau misalnya makan sambil nongkrong di kursi gitu nggak pantas karena melanggar melanggar adat kebiasaan gitu kayak gitu. Itu etiket kayak gitu. Jadi di satu tempat ada salah, terus satu tempat lagi tidak gitu. Karena berkaitan dengan sopan santun. Nah yang pasti seseorang yang punya status tertentu terus memperhatikan masalah-masalah itu, norma-norma bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berperilaku. Orang-orang yang mungkin dihormati karena jabatannya sebagai ketua RT, ketua RW harus bisa menjadi tauladan bagi orang-orang yang ada di bawahnya. Gitu. Dengan sikap-sikap dan perilaku yang baik. Gitu. Jangan malah sebaliknya. Gitu. Karena dia menjadi
perhatian orang lain gitu. Gitu ya. Itu kalau kita bicara peranan ya mengenai status. Jadi sederhananya mata kuliah ini mengajarkan kita adalah bagaimana pelapisan-pelapisan yang ada di masyarakat, pengelolaan-pengelolaan yang ada di masyarakat itu banyak dikaitkan dengan bagaimana kita berperan dalam kehidupan masyarakat kita. Orang bisa menjadi yang dihormati, punya kedudukan tertentu, ada sifatnya memang karena jejak orang tuanya sudah hebat. Tadi pada sistem masyarakat yang tertutup, masyarakat adat segala macam. Raja turunnya raja ya pasti anak-anaknya juga akan dihormati berdarah biru misalkan Raden. Tapi bagi masyarakat yang bersifat terbuka itu akan siapa saja bisa masuk ke situ. Asalkan tadi punya kontribusi yang nyata buat masyarakat. Masalahnya orang yang berpendidikan tinggi misalkan punya kontribusi yang baik dalam masyarakat mungkin akan dihormati kayak gitu. Contohnya kayak begitu ya. Dan tadi, kalau orang sudah menjelang status tertentu, posisi tertentu, harus juga memperhatikan masalah etika-etika dan norma yang dia miliki. Jangan sampai kemudian status dia sebagai pemimpin misalkan, itu malah lebih jelek kepada orang yang lebih jelek daripada orang yang dipimpinnya. Jangan sampai seperti itu. Gitu teman-teman. Kayaknya slide saya udah habis ya. Masih ada. Bagaimana peranan fungsi stratifikasi sosial? Kita lihat. Peranan fungsinya menyusun bagaimana untuk mencapai beberapa tugas utama dalam masyarakat. Tadi di awal sudah saya singgung bahwa stratifikasi ini hidup dalam masyarakat yang teratur. Karena sudah teratur, siapa pemimpinnya, siapa rakyatnya, siapa hulu balangnya gitu ya, ibaratnya. Siapa yang jawaranya itu sudah ada semua, jadi mereka sudah teratur gitu. Nyusun mengatur, dengan begitu kehidupan menjadi lebih nyaman, lebih enak. Dan semuanya punya kontribusi masing-masing sesuai dengan peranannya. Gitu. Nah nih, mengkategorikan manusia dalam status yang berbeda itu bisa menyederhanakan manusia. Ya karena kita jadi tahu. Gitu. Misalkan apa? Saya punya masalah nih, punya salah. Sebelum saya ke polisi, misalkan saya ke RT dulu, misalkan RT ke RW, misalkan minta pendapat apakah ini layak ke polisi segala macam gitu. Kan kayak gitu kehidupan masyarakat. Jadi lebih teratur, lebih enak. Gitu. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya buka link tanya jawab, saya minta teman-teman yang bisa buka kameranya dibuka. Saya mau ambil screenshot dulu, silakan dibuka kameranya. Ya. Sudah semua? Lagi buka kamera. Oke, sebentar ya, saya ambil gambar. Oke. 1, 2, 3. Saya save dulu ya gambarnya. Saya ambil 2 kali. Tadi habis mata kuliah apa teman-teman? Yang sore? PKN, Pak. PKN. Siapa dosennya? Dosennya siapa? Pak Ahmad Zainuri. Oh, Pak Ahmad Zainuri. Oh, beliau ngajar PKN ya? Iya, Pak. Oke, teman-teman. Saya ngambil sekali lagi deh, biar enak. Saya agak ini melambat nih, jaringannya nih. Aman lah, gimana ya? Oke ya, sampai sekali lagi ya. Oke, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dari materi kita pada malam hari ini? Silakan mengenai stratifikasi sosial gitu ya. Silakan ada yang mau bertanyakan?
Ada? Atau mungkin sudah lelah? Oke, ada tambahan teman-teman dari materi ini? Nggak ada? Oke, nggak ada nggak apa-apa juga. Yang pasti teman-teman di ini ya, di e-learningnya jangan lupa presensinya, gitu ya. Biar teman-teman nanti tidak dianggap hadir. Gitu. Itu aja teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sebelumnya kita akhiri perkuliahan pada malam hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Sehat-sehat semuanya ya. Ya, Pak.